Pembalasan istri dikhianati. Bab 45. Selamat pembukaan kafenya ramai, ujar Rendra. Nur tersenyum sambil mengambil satu tangkai mawar putih tersebut dan menciumnya. Wangi, jawab Nur singkat. Masakannya nanti gosong, ingat Rendra membuat Nur segera mengaduk kembali wajannya. Rendra mengusap pelan kepala Nur lalu pergi. Entah kenapa dada Nur berdetak lebih kencang saat Rendra mengusap kepalanya. Ingat Nur, dia ommu, batin Nur mensugesti dirinya sendiri, entah ini perasaan cinta atau hanya perasaan sayang antara om dan keponakan. Bang! Sini! Panggil Meli saat melihat Rendra keluar dari dapur. Rendra melihat mamanya dan terpaksa memasang senyum palsu karena ada Vina di sebelah mamanya. Rendra memang tak munafik, Vina perempuan cantik, tapi entah kenapa dia tak menyukai Vina yang terlihat agresif dan manja padanya. Rendra menghela nafas panjang sambil berjalan ke arah mamanya. Bang, temani Vina dulu, mama mau ke belakang, ucap Meli segera pergi. Baru datang? Tanya Rendra basa-basi. Abang dari mana baru kelihatan? Tanya balik Vina. Toilet, jawab Rendra asal sambil melihat ke arah pintu masuk. Gimana kerjaannya? Tanya Vino pada Kirana. Melelahkan, ini saja baru pulang dari Bandung, karena Nur jadi harus buru-buru pulang, sahut Kirana. Di Bandung karena kerja atau yang lain? Sindir Vino yang tahu kalau kekasih Kirana berada di Bandung karena beberapa kali mereka bertemu di Bandung. Sekalian menyelam minum air, hahaha. Jawab Kirana sambil tertawa yang menurut Vino tawa Kirana sangat manis membuat dia tak bosan memandangi perempuan yang sering dia goda tante ini. April datang menenteng buket mawar merah untuk anak perempuan kesayangannya itu. Sudah datang, sapa April pada Meli dan mencium pipi kiri kanan tantenya ini. Maaf kelamaan, mampir dulu di toko bunga, ujar April dan diangguki Meli. Acaranya mau dimulai sayang, kamu lama sekali, ucap Alvan mendekat pada April. Maaf mas, tadi toko bunganya sedikit ramai, tidak seperti biasanya, jawab April sampai menggenggam tangan Alvan. Sepertinya semua sudah datang, acara sudah bisa dimulai, ucap Alvan dan anggukan setuju oleh anggota lainnya. Nur pun juga sudah menyelesaikan masakannya, segera merapikan diri lalu keluar dari tempat persembunyiannya ini. Tunangan. Jangan gila ma, aku dan Vina tak ada perasaan apa-apa, bagaimana kami bisa bertunangan secepat ini, kekeh Rendra. Sayang, lambat laun perasaan cinta juga pastikan datang karena terbiasa, mama ingin cucu, kalian juga sudah saling kenal untuk keluarga Vina mama tahu sejak kecil, bujuk Meli. Kalau hanya cucu mama bisa minta dari Kirana ma, dia dan Dion sudah lama berpacaran dan sudah sewajarnya mereka menikah, lagi pula usia Kirana sudah cukup matang untuk menikah, ujar Rendra. Rendra menggelengkan kepalanya, dia tak habis pikir dengan mamanya yang memutuskan untuk tunangan dengan Vina minggu depan. Kalian bisa saling mengenal satu sama lain dulu sayang, mama tidak minta langsung menikah. Masih ada waktu untuk saling mendalami selama masa pertunangan ini. Tapi ma, Ren, ayolah penuhi keinginan mama, mohon Meli dengan mata sayu membuat Rendra tak bisa menolaknya. Rendra sudah berjanji tak akan pernah membuat mamanya menangis, janji seorang lelaki sejati harus ditepati. Berikan aku waktu ma, ucap Rendra lalu segera pergi. Dia tak ingin berdebat lebih panjang lagi dengan mamanya ini karena percuma, dia juga tak akan bisa menang. Ma, apa kamu tidak belajar dari pengalaman yang dulu-dulu? Perjodohan tidak akan bahagia ma, timpal Bagas. Pa,
Aku dan kamu tidak pernah dijodohkan, begitu juga dengan Alvan, kita menikah murni saling suka, tak ada yang perlu dipelajari dari masa lalu kita. Keke Meli masih tetap dengan pendiriannya. Alvan dan Karin bisa dijadikan contoh, Ma. Pa, Alvan dan Karin dijodohkan oleh Mama Fatma saat Alvan berstatus suami. Itu yang membuat kehidupan mereka berantakan. Kalau Rendra tanpa istri dan Vina pun tanpa suami murni perjodohan, tidak semua perjodohan berakhir tragis. Buktinya dengan cinta pun bisa berpisah, tidak perlu mencari jauh-jauh. Contohnya kamu dan Sarah saja dulu bisa berpisah, bukannya kalian menikah saling cinta. Papa Heru dan Mama Fatma yang dijodohkan pun bisa sehidup semati meskipun kehidupan mereka tak seindah cerita di negeri dongeng, ketus Meli. Ma, kenapa kamu jadi begini? Dengan Kirana kamu tak begitu over, kenapa dengan Rendra kamu keterlaluan begini, Ma? Biarkan dia memilih sendiri jodohnya, tugas kita sebagai orang tua hanya mengarahkan dan merestui. Biarkan Rendra bahagia, ujar Bagas mulai kesal dengan permintaan Meli. Pa, kamu yakin dengan pilihan Rendra? Jika Kirana dan Dion memang sewajarnya menjalin kasih, dia dari orang luar, sedangkan anakmu Rendra. Bukannya Mama tidak tahu, Pak, kalau Rendra itu menyukai Nur? Ini semua juga salah kita yang terlalu mendekatkan mereka sejak kecil, bahkan membiarkan Rendra tidur dalam satu kamar dengan Nur saat mereka belum dewasa. Dari kecil Rendra sudah memiliki perasaan pada Nur, dia sudah mensugesti dirinya untuk menjaga Nur hingga saat dewasa dia tak ingin berpisah dari Nur, jelas Meli panjang lebar. Nur. Iya, pilihan Rendra itu Nur. Apa kamu tidak bisa merasakan kalau Rendra itu menyukai Nur? Semua kegiatan Nur sampai dia hafal dan semua kesukaan Nur selalu dia berikan. Sampai-sampai Rendra tidak mau dikirim kuliah ke luar negeri karena takut berpisah dari Nur. Kalau hanya rasa sayang antara keponakan dan om itu munafik, Pa, tegas Meli. Ma, jangan ngaco. Ngaco gimana coba? Papa ingat saat rapat di kantor tahun lalu Rendra bisa meninggalkan rapat sepenting itunya hanya karena dapat telepon dari Nur yang meminta dijemput di tempat dia magang. Bukan Mama tidak suka, Pa. Mama suka Rendra perhatian dengan keluarganya, tapi murni sebatas keluarga bukan pasangan. Tatapan mereka berdua juga tidak seperti saudara, Pa. Lebih ke cinta, jelas Meli membuat Bagas terdiam. Itu karena Nur lokasinya jauh, Ma. Dia belum terbiasa. Positif thinking saja, elak Bagas. Tapi Papa bisa lihat sendiri kan betapa khawatirnya Rendra. Kenapa Nur tidak menghubungi Satria atau Vino yang notabene-nya kakak kandungnya sendiri? Kenapa harus Rendra? Dari situ Papa seharusnya bisa menilai kalau Nur juga memiliki perasaan nyaman saat bersama Rendra, memiliki rasa ingin dilindungi oleh Rendra. Sebelum keadaan makin memburuk, lebih baik dipisahkan mereka dari sekarang, Pak. Memang Bagas akui jika mengenai Nur, Rendra tak akan bisa lupa semua dia tinggalkan hanya untuk menyenangkan hati Nur. Menurut Bagas itu hal biasa, tapi Meli bisa menangkap sinyal yang berbeda. Aku tak ingin terlibat pernikahan keluarga, Pak, jadi aku menjodohkan Rendra pada Vina agar dia bisa mengubur dalam-dalam perasaan cinta kepada keponakannya. Papa belum mempelajari secara agama, Ma, tapi jika memang diperbolehkan apa salahnya, ucap Bagas santai. Tidak. Mama tidak setuju. Minggu depan Rendra harus bertunangan dengan Vina sebelum Kirana kembali ke luar negeri karena Kirana menitipkan Vina pada kita, tegas Meli. Bagas tidak bisa berbuat banyak untuk Rendra karena dia tahu sifat Meli yang tegas. Lagi pula ada benarnya ucapan Meli yang tak ingin berbesan di seputaran keluarga.
Meli menatap langit yang mulai mendung dari balkon kamarnya. Bagas datang dan memeluk istrinya dari belakang. Sepertinya Bagas tahu kalau saat ini Meli tengah galau memikirkan Rendra. Di satu sisi Meli menyukai Nur, perempuan cantik dan imut sudah pasti hidup Rendra yang terkesan kaku akan lebih berwarna bersama Nur, tapi Meli juga harus memikirkan segi keturunan Nur. Ada Alvan di sana, bahkan terlintas di benak Meli suatu saat Nur akan meninggalkan Rendra. Nur datang dari kalangan berada dan jika terjadi pertengkaran semua keluarga kena imbasnya. Pa, aku ingin yang terbaik untuk Rendra. Menikah dengan saudara sendiri itu tidak akan baik untuk semuanya Pa, baik Rendra maupun keluarga besar, ujar Meli pelan. Tapi itu kebahagiaan Rendra sayang, jawab Bagas mengecup tengkuk Meli pelan. Kamu tahu kan meskipun keluarga kita sudah berbaikan ada darah Alvan di tubuh Nur, ada kenangan pahit di kehidupanku Pa. Aku tahu kamu masih menyimpan rasa trauma, aku tahu kamu mencoba menutup luka yang terlanjur menganga tapi jangan jadikan Rendra dan Nur yang harus menanggung semuanya sayang, lagi pula Nur bukan anak Karin tapi April sahabat baikmu, didikan April cukup baik buktinya Satria saat ini tumbuh menjadi lelaki yang bijaksana, ujar Bagas mencoba menjelaskan pelan pada Meli. Meli menghela nafas panjang, di balik itu semua Meli tidak ingin berbesan dengan Alvan. Nur, lusa aku mau ke Bandung bisa buatkan aku cake spesial? Tanya Kirana. Buat Om Dion Tante. Kirana menganggukkan kepalanya pelan. Dalam rangka apa? Lusa Dion ulang tahun aku mau memberikannya surprise dengan mendatanginya ke Bandung diam-diam. Boleh, besok aku akan antarakan ke rumah tante pukul 7 malam, ujar Nur. Terima kasih sayang, kamu memang keponakan terbaikku, puji Kirana mencubit kecil pipi Nur membuat perempuan cantik itu tersenyum manis. Nur dan Kirana memang sangat akrab bahkan Nur sering sekali menirukan gaya Kirana berpakaian karena menurutnya Kirana perempuan yang fashionable. Meskipun sedikit gila kerja tapi Kirana benar-benar perempuan sempurna, dia punya segalanya apalagi Kirana pintar membuat Nur bangga jika berdekatan dengan tantenya ini. Rendra menatap layar laptopnya tanpa berkedip, saat ini dirinya terlihat fokus pada pekerjaan tapi isi kepalanya tentang perjodohan. Pak Rendra, ucap Vania sekretaris Rendra. Pak. Pekik Vania membuat Rendra sedikit terkaget dengan suara keras Vania. Maaf. Maaf Pak, dari tadi saya panggil tapi Bapak tidak mendengar. Tidak masalah, sorry saya yang tidak fokus. Jika Bapak tidak enak badan pulang saja Pak, biar saya yang menyelesaikan pekerjaannya, lagi pula berkasnya dikirim lusa masih ada waktu, ujar Vania. Rendra memijat keningnya sendiri kepalanya terasa sedikit berdenyut. Saya hanya butuh istirahat beberapa menit saja, setelah itu akan saya lanjutkan kembali, ucap Rendra. Vania mendekat ke tempat duduk Rendra dan mencoba memijat pundak sang atasannya ini, terlihat sedikit lancang tapi Vania terus berusaha mendekati sang atasannya ini. Biar saya bantu agar Bapak sedikit lebih rileks, goda Vania. Selama menjadi sekretaris Rendra, Vania sudah berulang kali berusaha mencari cara agar Rendra meliriknya tapi Rendra seakan cuek, dia sulit sekali untuk disentuh oleh wanita. Tidak usah, silahkan keluar, ujar Rendra menepis tangan Vania membuat Vania sedikit gugup melihat penolakan Rendra. Dengan wajah kesal Vania segera keluar dari ruangan Rendra. Rendra mengusap wajahnya kasar, apa dia harus menuruti semua permintaan mamanya untuk menikah dengan Vina sedangkan hatinya saat ini menyimpan rasa pada Nur.
Wangi banget lagi buat apa dek? Tanya Vino yang melihat Nur dari sore tadi sibuk berkutat di dapur. Keik pesanan Tante Kirana, jawab Nur yang masih sibuk mengaduk adonan kuenya. Kirana ulang tahun. Tanya Vino terkejut karena setahunnya bukan bulan ini ulang tahun Kirana. Bukan, jawab Nur seraya menggelengkan kepalanya. Lalu buat acara kantor. Bukan. Om Dion ulang tahun, jawab Nur yang masih sibuk mengaduk. Lusa dia mau buat surprise di Bandung, lanjut Nur membuka Vino terdiam. Vino tahu Kirana tak akan pernah melirik dirinya karena ada Dion di hati perempuan cantik itu. Dion dan Kirana sudah berpacaran 3 tahun bahkan mereka akan merencanakan pernikahan tahun depan, tapi setidaknya Vino tak pernah menghalangi Kirana, dia selalu mendukung keputusan Kirana, biarlah dia yang menyimpan cintanya sendiri. Vino segera meninggalkan dapur, rasa cemburunya semakin terlihat saat mendengar Kirana akan memberikan surprise untuk Dion, tapi Vino tak memiliki hak untuk melarang. Beberapa jam di dapur akhirnya selesai sudah pekerjaan Nur, meskipun sedikit melelahkan tapi Nur bahagia karena bisa membuatkan Kirana kue sesuai keinginannya. Tidak lupa Nur membuatkan donat coklat kesukaan Rendra. Sebenarnya Rendra lah orang yang menjadi pemicu Nur memilih jurusan tata boga karena Rendra suka makan donat darah mereka kecil. Tiba-tiba Nur terbayang saat dia menyuapi donat pada Rendra, oleh-oleh terakhir dari Opa Heru saat pulang dari Singapura untuk berobat dulu. Belepotan bang, ujar Nur sambil mengelap bibir Rendra dengan tisu. Abang suka? Tanya Nur. Banget, abang suka coklat, sahut Rendra. Kalau Nur sudah besar nanti Nur akan belajar buat donat coklat yang banyak untuk abang. Janji, janji, jawab Nur tersenyum manis. Kata-kata itu yang selalu teringat di kepala Nur hingga dia memutuskan untuk mengubah cita-citanya yang dulu menjadi dokter berpaling menjadi chef.